Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Padepokan Daga Sukma. Dan kali ini kita hadir di program Bincang Pendekar. Ya, biasanya itu Bincang Pendekar itu niatnya awalnya itu diisi oleh perbincangan kita dengan para komikus, ya baik dari komikus dari Padepokan Daga Sukma dan tidak menutup kemungkinan juga dari komikus luar. Ya. Cuman sekarang lagi kehabisan stok. Soalnya kemarin berarti sudah, Fauzi sudah, saya sama Simba nantilah gampang karena udah inilah. Nah kita sekarang mengalokasikan segmen Bincang Pendekar ini ya bincang antar pendekar. Nah kali ini kita mengetengahkan topik tentang komunitas komik. Nah, jadi kayak penting tidaknya, terus urgensinya, fungsinya di era seperti sekarang. Nah, kita menghadirkan Fadli karena Fadli adalah ketua dari komunitas perakit komik Malang dan saya juga mengampu komunitas komik Padepokan Daga Sukma. Temperatur. Mungkin langsung saja Pak ya. Jadi sekarang kita ke pertanyaan paling sederhana. Kenapa kamu bikin komunitas komik perakit Malang? Ya, yang pertama itu yang jelas pasti ya, biar nggak terasa sendirian. Oh, I see. Jadi pengen apa? Bareng-bareng lah, kita ngomik bareng. Soalnya dulu ya zaman sebelum pandemi, zaman juga masih sekolah juga, kuliah. Oh, ini kuliah dibikinnya? Iya, waktu itu saya kuliah masih semester berapa? Itu kayak euforianya itu bisa bareng-bareng gitu. Jadi kayak ngomik bareng, aku ngomik nih, sebelahku juga ngomik, sebelah kamu juga ngomik. Kayak ini gimana menurut kamu? Ini enaknya ini gitu. Jadi kayak saling koreksi, tukar semangat juga. Aku punya ide gini loh, gimana? Oh, bisa jadi gini, bisa jadi gitu. Serunya itu. Dan yang paling lebih seru lagi ini yang kami semua kangen-kangenkan adalah jualan komiknya. Oh, jualan hasil keringat. Jualan hasil karya ya. Karyanya. Soalnya kalau di perakit sendiri tuh kayak kita saling nantangin komik siapa yang paling laku. Oh, di dalamnya? Di dalamnya. Oke. Ayo, siapa dari tim ini ya, dari komunitas ini, katakanlah ke Pak Koban, katakan ke Mangafes, komik siapa yang paling laku. Itu pasti dicatat siapa yang paling laku. Tapi efeknya apa ketika nanti akhirnya misalnya ini kan komunitas pasti ada plus minus. Iya, pasti. Plusnya tadi udah kamu sampaikan semua, kayak energinya saling teramplify. Jadi semuanya saling support dan mungkin juga bisa dengan misalnya kamu ngelihat komiknya Pierre, saya terinspirasi nih, atau Pierre ngelihat komiknya Ariana, jadi saling menginspirasi dan mungkin ada aspek rivalry. Ya benar. Nah, ya kan, kayak wah Ariana segini nih, jadi kita terpacu gitu, terpacu. Itu saya anggap nilai plusnya lah. Minusnya ada nggak? Kayak misalnya tadi komiknya udah laku, tapi yang laki laku punya enggaknya. Nah itu apa menurutmu minusnya tuh? Kalau minusnya sih mungkin lebih bukan di segi cara bikin komiknya ya. Minusnya itu mungkin kayak lebih cara mengatur organisasinya itu. Karena pasti banyak ya. Aspeknya sosial jadi minusnya jadi sangat. Jadi kayak katakanlah nih yang paling sepele lah, kita udah bikin kaos barengan gitu. Terus ayo event kita pakai kaos semuanya sama. Ada satu yang nggak mau. Nah itu kan jadi agak dongkol gitu. Iya. Katakanlah kompakannya. Jadi katakanlah kalau kita apalagi kalau komunitas pergi ke mana gitu, kan ada yang nggak bisa. Gitu. Berarti aspek kekompakan. Ya, menurutku di situ sih. Jadi kadang nih sepele aja kayak kan komik kita kan banyak nih. Jadi banyak orang. Kayak gantian bantuin, bawain. Ini karena aspeknya sosial banget. Ya orang sih ngatur orang kan. Ngatur orangnya. Paham. Biasanya kalau ini yang paling sosial, yang paling normal lah, kayak mau berangkat aja kita harus nunggu berapa suara gitu. Terus naik apa? Ya, gitu. Tapi itu umum sih. Maksudnya bukan selalu di komunitas komik ya. Ini kayaknya kelompok apapun yang ada value kolektif kan pasti ada, nanti akan bertentangan dengan value personal. Iya. Apalagi yang mungkin kalau aku melihatnya, kalau di komunitas komik perakit Malang nih ngomongin contoh dulu ya, karena kalian multiple genre.
Betul. Nah kalau di Raga Sukma karena sudah jelas spesifik pendekar, jadi mungkin perbedaan suara itu cenderung lebih jarang sih, lebih bisa diantisipasi. Betul. Bahwa kemudian tetap ada sih kayak misalnya apa namanya ya, bukan cekcok tapi lebih ke ya perselisihan kecil yang berkaitan dengan aspek sosial tadi. Itu akan otomatis terselesaikan ketika tahu posisi biasanya. Ya benar. Iya nggak sih? Soalnya misalnya kayak di Raga Sukma karena mungkin saya sama Simbah yang bikin sama Alex Irzaki, itu kami waktu bikin mungkin ini bedanya sama Prakit. Starting pointnya kami itu sudah pernah bikin komik cetak. Artinya kita jadi kayak semacam pembuktian. Betul. Jadi saya sama Zaki sudah bikin karya, lalu kita bikin satu kelompok sehingga orang yang kita ajak masuk ke komunitasnya itu tahu ini orang tuh udah bisa ngapain. Nah, di rata-rata umum sebelumnya saya pun udah sebelum Raga Sukma itu saya udah sangat terinspirasi sama komunitas Lesehan Studio. Meskipun itu studio sih, Lesehan Studio itu diambil oleh Muhammad Fatanatul Haq, kita kenal dengan namanya Mas Mato. Dan Alhamra waktu itu gabung, jadi dua orang lah ya untuk membentuk satu komunitas besar Lesehan Studio. Tapi saya mengenalnya dari Lesehan Studio masih yang kecil, yang masih cuma Mato, Bayu, Alfa, Riri kalau nggak salah, Rizky Riri kalau nggak salah, pokoknya masih awal-awal itu. Saya sangat terinspirasi karena meskipun dia studio embel-embelnya, itu spiritnya spirit komunitas. Komunitas kan beda nih. Komunitas kan kayak lebih ke penyatuan spirit, tapi berdasarkan value-nya masih personal-personal, tapi ada value kolektif yang non-organized. Apanya? Jadi bedanya kalau studio kan udah jelas. Ada kepemilikannya, ada siapa yang memiliki, siapa yang bentuk, terus posisinya dia. Kalau di komunitas itu lebih ke bisa saling bertukar ya. Sampean lah sekarang jadi ketuanya. Kalau regenerasi kan bisa begitu. Jujur kalau di Perakit strukturnya sih sebenarnya jelas. Cuman ya karena isinya pokoknya itu aja. Dan juga apa ya? Kalau komunitas Perakit itu intinya aku pengen ngomik, kamu mau ikut, ayo, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kayak aspek ketegasannya. Aspek ketegasannya. Lebih santai berarti dong. Pokoknya santai banget. Cuman ya kadang kalau udah urusan sosial ya kesantaian kadang. Jadi minusnya sih mungkin sosialnya itu. Tapi menurut kamu sekarang, Pak, dengan kondisi seperti ini nih, kok industri komik sudah maju nih, boleh dibilang sudah maju, webtoon bayarnya tuh gede loh. Gitu. Terus apakah menurutmu masih perlu nih berkomunitas, ngumpul gitu? Menurutmu gimana? Kalau ngumpulnya sih mungkin karena saran PPKM atau apa? Karena aspek kalau di luar ini apa namanya ya, peristiwa yang sekarang kejadian, menurutmu gimana? Kalau menurutku namanya komunitas itu menurut saya tuh masih penting lah ya. Soalnya kita tuh nggak bisa ngukur gimana tinggi kita kalau nggak ada pembanding. Benar-benar komparasinya nggak ada. Katakanlah aku ini panas gitu. Tapi kalau ada yang lebih panas, kamu kan dia adem berarti. Iya. Aku ini tinggi, tapi kalau aku ini tinggi loh, paling keren. Tapi kalau dikomparasikan dengan orang yang lebih tinggi lagi, berarti dia pendek. Jadi kita nggak bisa ngukur kalau nggak ada pembandingnya. Tapi itu harus berkomunitas atau tidak juga tetap bisa dilaksanakan? Tidak pun bisa. Mungkin ya, kalau saya lihat tidak berkomunitas dan berkomunitas itu bedanya adalah di sungkannya. Karena kamu berada dalam satu kelompok. Kalau yang mana ada batasan. Gitu. Ya, katakanlah gini. Kalau ngomong sama orang yang baru kenal gitu, dia tuh nggak bisa nggak open minded. Terus kalau yang katakan gini, saya komunis pemula gitu. Kan nggak semua orang bisa sama ya. Jadi minta tolong dong ini di review dong. Jadi kita ada sungkan, dan sedangkan yang diminta sungkan juga. Gini ini kurang. Karena orang asing. Tidak ada ikatan apa-apa. Nanti kalau dibilang ini jelek, wah sombong lu. Gitu. Benar. Nah, tapi kalau di komunitas udah jelas kalian ada di ruangan yang sama. Satu yang sama, visi yang sama, yang sama.
kok ini ayo lagi cok gambaran mana tidak akan ketersinggungannya jadi gesekannya jadi sedikit ya? Karena sudah saling memahami ya konteksnya. Jadi jadi karena tingkat sosialnya aja itu yang air. Nah itu kan tadi dari sisi apa ya? Aku nyebutnya kalau di komunitas kan berarti ada kesepakatan kolektif. Ya. Kita bersepakat untuk berada di payung yang sama. Ya. Nanti harus ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Ya. Dan disepakati bersama. Benar. Sehingga nanti ketika terjadi gesekan dengan kepentingan personal, nah jadi ini urusan jadi terjadi gesekan otomatis. Iya. Iya. Tapi ya itu tadi itu ngomongin minusnya. Mungkin ada lagi keuntungan bikin komunitas mungkin. Keuntungannya tuh selain bisa ngomit bareng ya, itu kita jadi punya komparasi. Oke. Jadi kayak sudah sampai mana sih yang menurutku bagus itu dalam satu komunitas. Kalau sendiri tuh kita merasa, oh gambarku ini terjadi pada saya. Oke. Nah, pokoknya kamu sampai stage mana? Kan saya pernah cerita ya di yang video sebelumnya ya. Kalau di komunitas situ aku merasa paling jago bikin komik. Akhirnya aku keluar untuk bikin komunitas komik dengan Eryono. Oh, yang sebelum Perakit. Ya, yang Mankai. Nah, komunitas ilustrasi itu. Nah, setelah saya berpasangan dengan Eryono, gambar Eryono pun lebih bagus dari sehingga minder. Akhirnya aku punya takaran. Oh, ternyata aku cuma sampai segini. Akhirnya aku bikin lagi, terus karena kita juga nggak mau sendiri, masa berdua doang umur dong. Iya. Akhirnya nyoba buka itu maksudnya kita ada komunitas komik loh. Gitu. Ya, announcement lah ya, pengumuman. Mau ngomik bareng, ayo, enggak juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Atau Anda mungkin bikin komunitas sendiri, monggo, malah kita makin senang. Ya. Kenapa bisa kita makin senang? Karena nanti setelah satu circle ini, satu komunitas ini ada 5 sudah saling berkomparasi. Ya, katakanlah anggotanya 5. Nanti kita akan mengkomparasinya lagi dengan komunitas lain. Oke, jadi istilahnya benar-benar. Jadi kayak misalnya kalau yang tadi dalam komunitas satu komunitas itu perbandingannya komparasi personal. Betul. Begitu sudah terbentuk komunitas, ya perbandingannya berarti sudah komunal nih bareng-bareng. Jadi komparasinya ya antar komunitas ya. Betul. Kita kurang kayak gini, Rek. Kayak inilah, kayak bola lah. Awal kan kampung dulu, terus kampung sama kampung yang lain. Oh, ini hebat nih. Akhirnya jadi satu match. Provinsi. Oh ya, digabung. Ya, kan? Iya. Terus provinsi Jawa Timur dilawankan dengan provinsi lain se-Indonesia. Akhirnya se-Indonesia ngumpul jadi satu. Dikomparasikan lagi dengan negara lain. Sama lah, mirip. Jadi semakin banyaknya komparasi itu juga semakin berkembang gitu. Oke. Ya, ayolah kita bikin komparasi se-Nusantara. Dan sebenarnya gini sih kalau aku melihatnya. Waktu itu di beberapa event ya, ketika kita event nih, kalau ada event kan pasti meja-meja itu ada yang diisi komikus personal. Ya. Ada yang diisi komunitas juga. Iya sih, benar. Di ajang itu justru ya kita. Justru itu. Pas lagi ajang itulah. Itu komunitas kecil banget tapi misalnya nih bootnya bagus banget, karyanya juga kecil nih apa gitu. Itu sendirian tapi gila gambarnya keren. Itu jadi, memang jadi bisa komparasi gitu. Tapi benar sih. Menurutku ya itu plusnya. Ya sebetulnya pahit sih kalau kita sadar ya, kan ada orang yang kalau sendirian terus ngelihat, aku misalnya ngelihat karya Fadli terus minder, atau Fadli ngelihat karya Erwan terus minder, nantinya jatuh sendirian. Tapi kalau di komunitas, kita katakanlah sudah di komunitas terus membandingkan dengan komunitas lain kita minder, kita tuh di dalam pasti ada yang menyemangati. Ya, ayo Rek, kita bisa lebih bagus, Rek. Bisa Rek. Ayo maju. Kayak gitu. Jadi evaluasi untuk perbaikan di berikutnya. Soalnya kalau sendirian non komunitas tuh biasanya kalau udah terpuruk, kamu nggak punya partner buat sharing nanti kan nggak ada yang ngangkat gitu. Bukannya manja ya, tapi bukankah kalau ingin komik kita bagus, bantuan sekecil apapun juga dapat ini apa? Iya. Itu sebenarnya balik lagi sih ke keperluan. Cuman ini kita lagi ngebahas biar ngasih gambaran gitu seperti apa sih komunitas dan mungkin seperlu apa kita masuk ke dalam sebuah komunitas komik ya khususnya. Karena dulu gini,
hampir beberapa orang yang akhirnya saya kenal yang gede-gede nih sekarang, dulunya pasti ikut komunitas. Ya. Nggak ketang komunitas ilustrasi doang misalnya. Jadi nggak sampai yang spesifik komik gitu Pak. Ya. Tapi paling nggak sudah ada. Kenapa? Karena di komunitas itu nanti kita belajarnya sosial lagi. Ya. Jadi nggak cuma sendiri. Nanti jadi benar kalau kita sudah terbiasa di komunitas, kita jauh lebih tahu attitude sih kata aku. Iya. Nanti begitu kita masuk ke media online yang mana itu tidak ada batasan ya, Tidak tidak saling mengenal. Yang attitude itu sangat langka sekali. Jadinya kan kita apa ya, ada kecenderungan lebih sungkan sih untuk saya teriak-teriak lah. Hujat atau gimana. Karena kan pasti waktu aku di komunitas aku juga begini, dan kadang-kadang kita nanti akan mewakili merepresentasikan komunitas yang kita ada di dalamnya, yang menaungi kita. Makanya di Raga Sukma, Fadli neko-neko yang kena juga Raga Sukma. Iya kan? Iya. Kan otomatis kena apa? Perakit juga gitu, double impact gitu. Double saya. Tapi kan jadinya itu jadi kayak semacam kompas moral supaya kita juga nanti aku nggak enak nih kalau nanti. Kalau sendirian tuh jauh lebih bebas. Kadang juga beban juga sih. Oh, ketua perakit ini dah kabarnya gitu. Kurang. Bener kan juga. Beban gitu. Raga Sukma kayak Fadli Raga Sukma. Kok berarti komik pendekarnya harus bagus dong. Gitu. Jadi kayak karena jadi acuan. Jadi acuan. Padahal ya gak mesti ya. Gak mesti juga. Jadi ya. Nah, itu kan jadi dorongan juga. Nah, ya, benar. Kalau menurutku sih penting ya. Soalnya toh komik juga yang baca juga orang lain, sosial lagi. Ya kita lempar ke tetangga sebelah, nanti ke si teman kita dalam satu komunitas untuk nge-review. Dan kita lebih, ya itu benar sih tadi, sungkan kalau di luar kita ngasih ke orang lain yang random di Facebook misalnya, pasti mereka juga akan sungkan, kecuali yang, dan kalau pun nggak sungkan karena kita nggak kenal, benar-benar kenal, kita jadi sakit hati tuh kalau tapi kalau di komunitas yang mana kita udah biasa ngumpul bareng mereka, udah kenal sifatnya, udah tahu kode etik di komunitas itu, pasti kita lebih bisa terbuka dan nerima juga kalau lebih membangun gitu. Karena pasti aku pengen kamu maju di komunitas ini gitu. Aku pengennya ketika ngerekrut Fadli ya supaya dia juga lebih bagus dan mengangkat Raga Sukma juga gitu. Justru kalau saya membiarkan karyanya dia tetap buruk karena mungkin saya sungkan, mati juga Raga Sukma kenanya kan jadi karyanya, bener nggak? Dan kamu juga misalnya aku terbuka menurutmu ini gimana? Kadang-kadang dia juga protes, Mas aku kurang suka yang bagian gini untuk Kemala waktu itu. Tapi kan kita dalam payung yang sama ya di Raga Sukma Studio, tetap aja biar berani ngeritik gitu. Karena memang ya kita sama supaya biar ngerasa dengan begini ini lebih bagus, nanti si nama Raga Sukma juga lebih terjaga gitu. Itu sih enaknya sih kalau berkomunitas. Tapi ya mungkin karena sekarang konteksnya kita lagi ada pandemi yang sudah hampir udah hampir, nanti mungkin tahun ketiga juga masih ada sisa-sisa pertempuran lah. Tapi intinya adalah ya komunitas ini bisa dibangun lewat jejaring online juga. Bisa, ya, bisa. Kemarin ya masih ngobrol sama teman-teman perakit kita via Zoom sama WhatsApp itu masih tetap disambung ya. Masih disambung. Terus ngobrolin juga apa kabar, terus kalian lagi ngomik apa aja. Katakanlah waktu di WhatsApp itu kayak Mas Arul itu lagi bikin komik gitu, dia nge-share ini guys, komik aku lagi bikin komik ini nih gitu. Jadi dia nge-share gitu sketsanya, premisnya. Yang lain panas dong, terpancing. Iya, jadi terus kayak aku aduh komikku yang Raga Sukma harus selesai nih hari ini. Iya benar. Itu tadi semangat juga nyebar. Jangan kan komik, komunitas game-game komunitas apa tuh ada yang main satu aja dengan skillnya nambah tuh udah panas. Benar. Iya. Iya itu secara umum ya, komunitas tuh pasti ada spirit yang persaingan namanya tadi. Sama di Raga Sukma kayak misalnya Didi udah ke Jepang dengan silent manganya, pasti panas kan? Panas. Mas Bay waktu juga, kok aku nggak lolos ya kayak gitu. Jadi untuk ada gila gitu. Atau sekarang siapa yang udah nerbitin major, komik major. Waduh kapan ya? Ini udah beresin webtoon berapa episode? Pasti tetap. Kemarin aja waktu ke Padepokan lihat Simbah udah halaman sekian dan udah nyetak ini, aku panas udah. Iya yang Rai Barong. Bukan Mada Sastro. Oh, okay. Langsung ini aku tak tunggu bisa.
aku tak bikin juga. Makanya itu kamu jadi punya alasan untuk datang ke Padepokan Iya, setiap minggu ya, setiap karena minggu. butuh percikan semangat tadi. Betul. Bener sih. Soalnya ya aku nggak punya komparasi di tempat kerja, nggak punya. Ya itu tadi. Jadi kayak kamu sendiri sukses-sukses sendiri, Iya. terpuruk sendiri. Ya betul. Gitu. Ya itulah poin kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial sih. Tetap perlu ngumpul, tetap perlu ya apa ya, bersilaturahmi sih menurutku sih. Kalau itu inti di Raga Sukma tuh. Jadi kita memang berharap supaya orang tuh ada semangat untuk menerbitkan karya sendiri, tapi juga ada hasrat untuk menjaga nama baik komunitas yang menaunginya. Itu bisa jadi double booster menurutku. Ya. Ya kita juga tersemangati dan dapat impact bagus juga dari komunitasnya gitu. Ya begitulah. Perlu tidak perlu silakan kembangkan. Kita hanya memberikan pandangan dan pengalaman. Pandangan sebagai anggota komunitas. Kalau teman-teman yang di luar sana mungkin memang nyaman single factor, mungkin lone wolf. Ya. Keren juga. Ya. Sorry, terkait dengan lone wolf aku mau nambahin sedikit sebelum ditutup. Dulu saya itu ngerasa saya lone wolf dan baik-baik saja. Oke. Saya nggak butuh tuh temen saya bisa menyemangati diri saya sendiri. Tapi justru itu saya ngerasa kalau saya terusin, saya nggak mampu termakan ego sendiri. Iya. Waktu itu saya ngerasa, wah gila ini kalau diterusin saya nggak bisa dikritik ini, nggak bisa dikritik, nggak bisa diapa. Makanya begitu menginisiasi Padepokan Raga Sukma yang terinspirasi dari Lesian Studio, meskipun itu studio tapi spiritnya komunitas, itu saya belajar untuk membagi ego, membagi peran dengan Alki Zaki, membagi peran dan mendelegasikan ini kekuasaan. Kayak misalnya dulu saya nggak berani tuh ngoper toning deh. Iya. Aduh nggak berani aku ngoper toning. Tapi begitu udah di komunitas, aku bisa minta bantuan. Dad bantuin toning dong. Ternyata lebih bagus gitu. Coba kalau dulu aku pasti aku ngerasa nggak ada yang bisa toning kayak aku. Iya menurutku, menurutku tuh komunitas itu positifnya plusnya banyak banget itu. Itu salah satu. Samping kualitas komik kita meningkat, sosial kita juga meningkat. Gitu. Memahami posisi kita di dalam kelompok yang paling penting. Betul. Itu. Ya itu saja yang bisa kita sharing. Teman-teman silakan diresapi, direnungi dan diobrolkan yang mau bikin komunitas gimana. Mulainya dari berapa orang? Dari 2 orang ini bisa. Dari 2 orang. Saya juga dari 2 orang. Saya dengan saya dan Alex Iraki saja. Silakan dimulai yang mau bikin komunitas. Kalau mau bikin komunitas komik pendekar, saya sangat setuju. Ya. Nanti kita bisa saling berkunjung. Kami tunggu. Kita bisa saling berkunjung, berkunjung antar padepokan. Nah, saling sharing kan. Seru banget. Nah, nanti kita akan sharing karya, saling berkunjung setelah pandemi selesai. Nah, mungkin untuk sekarang cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.